menjelaskan tentang penyebab-penyebab sujud sahwi dalam kitab Kasyifatus Saja Asbabu Sujudis Sahwi. Disunatkan untuk bersujud sahwi karena satu, meninggalkan sunat ab'ad sholat atau sebagian dari sunat ab'ad sholat. Contoh yang disebut sunat ab'ad sholat itu kunut subuh. Ketika meninggalkan kunut subuh, maka nanti disunatkan sujud sahwi atau sebagian dari kunut subuh. Umpamanya pada saat kunut subuh tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebutnya sebagian daripada sunat ab'ad sholat. Sebagian dari sebagian ab'adnya sholat. Maka nanti sebelum salam sunat melaksanakan sujud sahwi. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang apabila disengaja membatalkan sholat. Melakukan sesuatu dengan lupa yang apabila perbuatan itu dilakukannya dengan sengaja membatalkan sholat. Contoh, orang sholat lupa memanjangkan rukun yang semestinya dibaca pendek. Nah, tapi lupa memanjangkan rukun, kalau sengaja itu memanjangkan rukun yang pendek, kalau sengaja hukumnya batal sholat. Ini karena lupa memanjangkan rukunnya itu, maka tidak batal sholat, tapi dia disunatkan sujud sahwi. Atau contoh lain, misalnya menelan sisa makanan di sela-sela gigi. Disebutnya selilit ya. Memakan makanan yang ada di sela-sela gigi, sisa makan tadi. Karena lupa, maka itu sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, ia membatalkan sholat. Yang ketiga, misalnya meletakkan rukun atau sunat ucapan tidak pada tempatnya, tidak pada aslinya, yang kiranya tidak membatalkan kepada sholat. Misalnya contohnya membaca Fatihah tidak saat berdiri, tapi saat tasyahud, atau sebaliknya baca tasyahud pada tempat baca surat Al-Fatihah. Nah, itu sujud sahwi. Adapun contoh yang membatalkan sholat adalah misalnya memindahkan takbiratul ihram tidak di awal sholat atau membaca salam tidak di akhir sholat. Nah, kalau ini membatalkan sholat. Adapun yang tadi itu tidak membatalkan sholat, maka dia sujud sahwi. Yang keempat, sujud sahwi itu karena adanya keraguan yang dilakukan baik rukun ataupun rakaat dan memungkinkan untuk menambah rakaat. Misalnya contoh, ada orang sholat duhur lalu ragu ini rakaat ketiga atau keempat. Orang ini harus memilih yang ketiga, sehingga ia wajib menambah satu rakaat lagi, meskipun rakaat ini kemungkinan yang kelima. Nah, dalam keadaan seperti itu atau kasus seperti itu, maka disunatkan dia untuk bersujud sahwi. Sujud sahwi itu seperti sujud sholat, artinya 2 kali sujud. 2 kali sujud dilaksanakannya sebelum salam, yakni setelah selesai membaca tasyahud. Pada waktu sujud sahwi yang dibaca adalah subhanaman la yanamu wa la yashu.